Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yaum Yaumul Itsnin 29 September 2025 Muqabil As-Sabi' min syahri Rabi' Ats-Tsani 1447 fa ba'da salatil asr fi hadal masjid al-mubarak Masjid Imam Muqbil Bidarmas Raya Sumatera Barat. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadis min kitab Sahih Al-Bukhari. Wa mazilna fi kitab Sahih Al-Bukhari min kitabil iman. Faman arada an yusami al-matan falyaqra waladi la yahfad fa alaihi bil asa. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala wa Musa ibn Ismail qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyul amal afdal qala al-iman billah qala Wa rasulih قال الإيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال وموسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قال ثم قال الجهاد في سبيل الله قال ثم قال حج مبرور. Kila musqala kila summa madza. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل قال الايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Ahmad bin Musa haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsani Ibnu Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qala iman billahi wa rasulihi qila thumma madza qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madza qala
hajjun mabrur. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsana Ibnu Shihab qala haddatsana an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا حج مبرور. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Allah memberkahi ilmu kalian, tidak hanya sekedar menghafal tetapi mengamalkan, dan diberkahi oleh Allah atas ilmunya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Al-Bukhari babu idza lam yakunil islamu alal haqiqah wa kana alal istislami awil khawfi minal qatli. Chapter if one doesn't embrace Islam truly but does so by compulsion or for fear of being killed, then that man is not a believer. Maka ini bab dari Imam Al-Bukhari yang menjelaskan tentang permasalahan Islam yang hakiki. Maka akan dibahas nanti di dalam hadis bagaimana hakikat dari seorang mukmin. Kemudian beristidlal dengan ucapan Allah di qaulihi ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Maka datang orang A'rab Badu berkata kepada Nabi, aku telah beriman. Katakan, tidaklah kalian beriman, tetapi katakan kami telah berislam. Fa idza kana 'alal haqiqah fa huwa 'ala qaulihi jalla dzikruhu. Maka jika benar A'rabi ini mengatakan keislamannya dengan benar, maka dia masuk kepada ayat inna dina indallahil Islam. Tidak ada dari agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia itu tidak diterima. Dan disebutkan di ayat setelahnya bahwa fil akhirati minal khasirin, akan dalam keadaan merugi di hari akhirat, karena apa yang dia cari bertahun-tahun sepanjang hidupnya masuk agama selain Islam tidak diterima. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Amir ibnu Sa'd ibni Abi Waqqas an Sa'din. So the hadith from the Sa'd, narrated Sa'd ibni Abi Waqqas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta rahtan wa Sa'dun jalisun. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ya Rasulullah malak an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala ay nabi aw musliman. Fasakattu qalilan summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati faqultu malak an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala aw musliman summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Sa'd inni la u'tiya rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Rawahu Yunus wa Saleh wa Ma'mar wa ibnu akhi Az-Zuhri ani Zuhri. So this hadith from Sa'ad ibn Abi Waqqas
the Messenger of Allah distributed zakah amongst a group of people. While I was sitting there, but the Messenger of Allah left a man whom I thought the best of the lot. Maka disebutkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas bahwa Nabi memberikan harta, baik dari zakah ataupun harta dari hasil peperangan, apa saja yang jelas Nabi memberikan harta, kebanyakan pembagian dari zakah, karena zakah itu min masarifiha lil fuqara wal masakin, dan juga orang yang baru masuk Islam, wa mu'allafatu qulubuhum, itu kebanyakan pada saat itu zakat diberikan oleh Nabi. Maka ada 3 orang bersama Sa'ad dalam keadaan duduk, maka diberikan dohirnya dari harta zakat tersebut. Kemudian ditinggalkan seseorang tidak diberi, dan Sa'ad mengetahui kedudukan orang ini. Huwa a'jabuhum ilayya, bahwa orang ini lebih aku cintai daripada yang diberi tadi oleh Nabi. Faqultu ya Rasulullah malak an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Maka bertanya Sa'ad, oh Messenger of Allah, why have you left that person? Wallah, I regard him as a faithful believer. Maka wahai Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan orang ini tidak diberi zakah? 3 orang tadi diberi. Wallah, dia bersumpah, aku melihat orang ini lebih baik daripada ketiga orang yang engkau beri tadi. Maka ini makna dari ucapan Sa'ad. Inilah arahu mu'minan. Maka Sa'ad mengatakan, wallah, aku melihat dia orang yang beriman. Maka Nabi mengulangi dengan ucapan, mungkin dia muslim, seperti itu. Kemudian diulang lagi setelah Nabi mengatakan mungkin muslim, bukan mukmin tapi muslim. Fasaqattu qalilan, kemudian aku diam sebentar. Summa ghalabani ma a'lamu minhu, kemudian kembali aku mengingat kepada orang yang ditinggalkan ini, maksudnya tidak diberi. Malak an fulan, maka apa yang dilakukan orang ini? Aku melihat dia orang yang lebih baik, beriman, kata Nabi, atau muslim. Maka setelah mengulang Sa'ad ibnu Abi Waqqas dengan ucapannya, maka dikatakan, ya Sa'du inni la u'ti rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahullahu finnar. Ini dia sebabnya. Maka dikatakan, oh Sa'ad, I give to a person while another is dearer to me for fear to Allah, or for fear that he might be thrown on his face in the fire by Allah. Maka dikatakan, wahai Sa'ad, inilah utiya ar-rajula wa ghairuhu, sungguhnya aku memberikan kepada orang dan yang lainnya, yang dohirnya 3 tadi, ahabbu ilayya minhu, maka aku lebih mencintai kepada orang ini, bukan permasalahan keimanannya yang lebih lengkap dari yang kamu kira tadi, tapi apa? Khasyata an yakubbahullahu finnar, aku takut orang ini masuk Islam, mu'allafin,
kemudian tidak diberi oleh Nabi, kemudian dia berbalik dan kembali murtad, dan Allah lempar wajahnya ke api neraka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kepada sebagian kaum muslimin di zamannya, yang mana dia itu bisa jadi imannya belum begitu kuat, justru oleh Nabi diberi. Maka bukan maknanya orang yang imannya kuat diberi zakat, diberi harta rampasan perang, bukan. Tetapi justru Nabi memberikan karena rentannya iman, baru masuk Islam. Takut nanti kalau zaman sekarang kristenisasi, diiming-imingi Indomie, dijual agamanya, ikut agama Nasoro. Seperti di kepulauan-kepulauan kecil ataupun di puncak-puncak gunung, desa-desa yang di dekat gunung, ini tempat-tempat kristenisasi. Di daerah timur terutama Papua, Maluku dan yang lainnya. Maka tangsir dakwah kepada agama Nasara dengan uang. Maka di sini Nabi memberikan dari sebagian uang zakah yang diberikan kepada fuqara wal masakin wa mu'alafati qulubihim, seperti di surat Taubah, itu masarifuz zakah. Maka di sini diberikan Nabi bukan masalah keimanannya yang sudah kukuh, justru karena keimanannya yang rentan. Maka oleh sebab itu, untuk takliful qulub, Nabi memberikan kepada mereka uang, dan juga sebabnya takliful qulub, agar mereka lebih mencintai kepada Islam, diberi. Setidaknya berpikir, oh aku masuk Islam dan aku diberi kemurahan oleh Nabi, harta, makin cinta. Ya apa tidak? Apalagi dari mereka orang-orang yang besar, jika masuk Islam harus meninggalkan semuanya. Contohnya maaf, dari orang-orang Nasoro, terutama orang-orang yang kaya dari Nasoro, baik di negeri kafir ataupun di Indonesia, mereka masuk Islam itu berpikir banyak. Pertama, hartanya dia yang haram, terutama permasalahan bank. Menyimpan harta deposito di bank yang mempunyai miliaran, uang haram, riba. Masuk Islam, mau dikemanakan uangnya? Berpikir banyak. Kemudian pekerjaannya dia misalnya haram, mau dikemanakan pekerjaannya dari perkara yang haram ini? Dan begitu pun dari warisan. Maka orang-orang kufar tidak mewarisi kecuali diri-diri mereka. Dan itu juga dengan wasiat kepada anak-anaknya diwasiatkan. Mereka tidak paham kalau istrinya mendapatkan, kalau anaknya mendapatkan, kalau saudaranya mendapatkan, dan yang lainnya. Maka mereka mau masuk Islam berpikir. Maka bintang lapangan kenapa sampai sekarang tidak mau menikahi misalnya? Berpikir. Nikah di mereka mengikat karena tidak ada ta'addud. Barang siapa yang menikahi istri resmi di gereja tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Bahkan menikahi resmi yang kedua tidak boleh. Jadi di ajaran mereka hanya satu, forever in love, satu sampai mati. Makanya kenapa mereka kebanyakan tidak mau menikah? 10 tahun pacaran, sama-sama di rumah, punya anak 5, seperti itu. Karena dengan menikah mengikat mereka. Tapi kalau tidak menikah bebas. Bosan dengan dia jajan di tempat lain. Bosan dengan dia kebetulan ke Eropa ataupun sekarang ke negeri Arab dan sebagainya, berbulan-bulan teman tidurnya di Eropa, dianya di negeri Arab, punya kontrak, sudah.
bebas, dan seterusnya. Dan begitu pun di ajaran mereka, jika telah menikah, setengah harta diberikan ke istri, dan seterusnya. Berbeda dengan di Islam. Maka di Islam ada aturan-aturan tertentu. Alhasil, kembali kepada permasalahan bahwa Nabi meninggalkan seseorang yang beriman misalnya, tidak diberikan zakat, karena Nabi yakin dengan imannya itu dia tidak akan murtad dan tidak akan bosan dari Islamnya, kemudian menjual agamanya untuk mendapatkan harta, tidak, karena imannya kukuh. Adapun para muallafin baru kemarin masuk Islam, maka di sini diberikan zakat agar baik sekali ya orang-orang muslim memberikan kita semakin cinta kepada Islam, dan agar juga tidak murtad, tidak berpikir kembali lagi ke agama yang lalu. Di saat aku masuk kepada Islam, uang depositoku 10 miliar katanya haram, uang riba. Berarti aku masuk kepada Islam malah rugi 10 miliar. Misalnya seperti itu. Kemudian dia keluar dalam keadaan yang tadinya banyak harta, akhirnya ditinggalkan 10 miliar. Kemudian masuk kepada Islam, diberikan hadiah-hadiah. Diberikan nih, ada hadiah lumayan untuk bulan ini, dan kedepannya dalam 1 tahun diberikan dari pemerintah Islam misalnya, dari Baitul Mal. Maka alhamdulillah seperti itu. Itu maknanya. Maka begitupun di dalam hadis ini menjelaskan bahwa pemberian Nabi bukan berdasarkan kepada keislaman dan keimanan dari seseorang yang sudah kuat sehingga harus diberi, tidak. Justru Nabi memberikan dikarenakan ditakutkan dia itu akan murtad. Maka lihat lafadznya, ya Sa'ad, inilah utiya ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, tetapi khasyata an yakubahullahu finnar. Wahai Sa'ad, sungguhnya aku memberikan kepada orang ini dan selainnya yang 2 orang tadi, atau lebih, arahtu antara 3 dengan 9, 3 sampai 9, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 8 dan seterusnya. Aku memberikan kepada mereka bukanlah permasalahan aku mencintai mereka lebih dari yang lain, bukan. Maka di sini saat mengadu, ya Rasulullah, ini orang lebih beriman daripada yang tadi kamu beri uangnya. Bukan masalah itu. Maka di sini masalahnya adalah khasyata an yakubahullahu finnar. Aku takut orang ini masuk kepada Islam kemudian tidak betah, maka kami berikan uang untuk lebih mencintai Islam sehingga dia betah di Islam. Itu maknanya. Maka di sini uslub Nabi dulu memberikan uang, membagikan ghanimah kepada orang-orang yang mu'allaf agar mereka cinta kepada agamanya. Dan ini uslub dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana di sana ada uang-uang dari Baitul Mal, dari zakat orang-orang kaya diambil, maka dikemanakan? Nah, diberikan kepada mu'allafati qulubuhum dan yang lainnya. Maka ini makna dari hadis. Kemudian kita kembali kepada as-sanad. Haddatsana Abul Yaman. Siapa Abul Yaman? Al-Hakam ibnu Nafi'. Baik, Al-Hakam ibnu Nafi'. Min aina huwa? Al-Himsi. Al-Himsi. Min aina Al-Himsi? Asyam. Ahsan, min Asyam. Al-an aina Syam hada? Suri. Di Suriah, bukan di Yaman. Ahsantum. Mulai dari kecil mengetahui peta dunia. Jadi peta yang kalian pelajari bukan peta orang Riau itu orang Melayu atau orang Batak. Orang Minang itu orang Jawa apa orang Papua. Jadi di sini Al-Hamsi adalah dari Suriah. Maka dia adalah Al-Hamsi
As-Suri di zaman now, di zaman dulu Asy-Syami. Jadi Syam itu Suriah sekarang. Maka dia di Tabaqah Al-Ashirah dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan kedudukan beliau arfa minas siqah. Beliau dalam keadaan di atas derajat siqah. Mana pendalilannya? Berkata Abu Hatim, wa huwa nabil sadukun siqah. Disebutkan nabilun siqatun saduk. Maka ini menunjukkan dia di atas derajat siqah. Maka Al-Hafidh mengatakan siqatun sabtun. Dia di atas derajat siqah. Adapun Su'aib, man Su'aib? Su'aib ibn Abi Hamzah al-Qurashi. Su'aib ibn Abi Hamzah wa huwa al-Qurashi al-Hamsi kadalik. Maka dua rawi ini dari Syam. Dan Su'aib ibn Abi Hamzah fi ay tabaqah? As-Sabi'ah. Tabaqah as-Sabi'ah idan min kibar itba at-tabi'in. Maka Su'aib ibn Abi Hamzah dari kibar itba'ut tabi'in, dan dia disikohkan oleh para ulama. Maka Abu Hatim, An-Nasai, Yaqub ibn Syaibah menyebutkan bahwa dia rawi yang sikot. Dan yang kedua, dia min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Seperti disebutkan oleh Abu Dawud As-Sijistani, kana asah hadisan ani Zuhri, bahwa dia orang yang paling sahih periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Dan ini juga ucapannya dari Abu Zur'ah. Dan begitupun Imam Ahmad berkata, Su'aib ibnu Abi Hamzah asah hadisan ani Zuhri min Yunus. Maka antum tahu Yunus siapa? Ibnu Yazid al-Aili. Dia juga termasuk orang yang paling kuat dari Imam Az-Zuhri. Maka orang-orang yang kuat dari Imam Az-Zuhri, Su'aib, juga Yunus, juga Az-Zabidi, juga Imam Malik, dan masih banyak yang lainnya. Alhasil, inilah kedudukan Su'aib ibnu Abi Hamzah di dalam sanad ini. Maka dia meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat periwayatan dari dia. Dan juga dari asbatun nas adalah Ukail. Maka meriwayatkan dari Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri Muhammad ibni Muslim ibni Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Kemudian meriwayatkan dari Amir ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas. Di sini periwayatan anak seorang sahabi. Maka berpindah as-sanad dari Asy-Syamiyin kepada Al-Madaniyin. Maka mulai dari Az-Zuhri Al-Madani. Dan begitupun Amir ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas Al-Qurashi Al-Madani Az-Zuhri. Dan dia di Tabaqah As-Salisah. Dan Tabaqah As-Salisah Tabaqah Al-Wusta min At-Tabi'in. Maka dia di pertengahan dari At-Tabi'in. Dan dia rawi yang siqah. Berkata Al-Waqidi, wa kana siqatun katsirul hadis. Maka dia rawi yang siqah dan meriwayatkan dari bapaknya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kemudian di sini ada faedah
Indak ya Abdurrahman. Jawab. Di bawahnya warawahu Yunus wa Saleh wa Ma'mar wa ibnu akhi Zuhri ani Zuhri. Idan hadal hadis madarul hadis alaman. Maka Zuhri an Zuhri an Amr ibn Sa'ad an Sa'ad an abihi Sa'ad. Maka madarul hadis kembali kepada Imam Az-Zuhri dari Amir, dari bapaknya. Karena semua murid-murid Zuhri di sini meriwayatkan kepada Az-Zuhri. Yunus Ibnu Yazid Al-Aili termasuk terkuat, dan Saleh wa huwa Ibnu Kaisan, dan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, dan Ibnu Akhi Zuhri, keponakan dari Imam Zuhri itu sendiri. Maka mereka berempat ditambah yang di hadits ini Su'aib, berarti 5 orang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Berarti madarul hadis Az-Zuhri an